Baik, sekarang saya sudah masuk di materi terakhir dari perkuliahan kita, yaitu materi ke-14 ya. Dan izin supaya besok tidak perlu nambah pertemuan di hari yang lain, kita selesaikan di hari ini. Bagaimana, setuju? Tentu saja boleh ya, bagi yang mau ke belakang dulu silakan. Untuk di pertemuan ini, mari kita awali dengan doa dulu dalam hati, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan mohon izin saya akan memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk menyampaikan materi kita yang terakhir. Tapi sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lebih dahulu? Apakah ada yang akan ditanyakan? Baik, jika tidak ada. Aduh, ternyata belum saya download materinya. Sebentar, saya mohon izin dulu sebentar. Boleh, bagi yang akan ke belakang dulu, saya persilakan. Saya akan cek dulu. Mohon izin ya, yang ke-14 saya buka dulu. Ya, betul, belum saya download. Izin. Sebentar. Oke. Ini mohon izin ya, saya tidak mengubah. Maaf, sudah ada sedikit kekurangannya. Ini Oke, baik ini ya. Saya akan coba presentasikan. Ini dia. Ini adalah materi kita yang terakhir. Saya menggunakan raw data karena biasanya saya rapikan dulu. Tampaknya yang sudah saya rapikan saya lupa di mana tempatnya. Maaf ya. Sebentar. Ini untuk share secara itu page. Sebentar. Lebih baik saya download deh. Di sini saja. Maafkan, ternyata tadi saya lupa download. Saya tulis dulu ke 14. Biar gampang bukanya. Mana ininya perintah? Oke. Nah, izinkan saya buka dulu. Kalau sudah dibuka begini lebih gampang. Apakah sudah kelihatan presentasi saya? Belum, Bu. Belum? Oke, baik, sebentar. Saya share sekali lagi. Malah hilang. Oke, mudah-mudahan yang ini sudah kelihatan. Ya, saya kemarin sudah melakukan riset dan sudah saya mintakan untuk dibuat jadi PDF. Saya gunakan PDF-nya. Baik, di pertemuan kita yang terakhir ini, kita akan melihat bagaimana peran kita sebagai seorang guru. Jadi saya akan membahas terkait dengan intervensi tumbuh kembang yang sifatnya holistik. Jadi ini sebuah peran guru yang paling penting. Jadi intervensi ini kan adalah sesuatu yang sifatnya rumit ya. Jadi kelihatannya sulit ini, sulit-sulit gampang atau gampang-gampang sulit, terserah Anda mana yang Anda rasakan. Karena ketika kita diminta untuk menggambarkan dengan satu kata ya,
intervensi dini itu seperti apa? Oke, karena saya minta begini saja bantuan Anda deh. Minta tolong semuanya sekarang bisa menulis di WA, maksud di chat saja, biar tidak terlalu menyulitkan. Silakan di chat, Anda bisa menuliskan satu kata yang Anda rasakan di grup di WA chat kita. Satu kata yang Anda rasakan ketika mendengar perintah untuk segera melakukan intervensi tumbuh kembang. Kalau tadi intervensi dini, sekarang saya minta tuliskan satu kata saja di chat yang Anda rasakan, Anda pikirkan berkaitan dengan ketika diminta untuk melakukan intervensi tumbuh kembang pada anak di sekolah kita atau di rumah. Silakan tulis satu kata yang mewakili perasaan atau pikiran Anda. Saya tunggu dalam hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Ingat, pikiran dan perasaan Anda berkaitan dengan intervensi tumbuh kembang. Oke, di sini saya sudah melihat ada 4 orang, 5 orang. Oke, silakan tuliskan di sana apa yang Anda pikirkan, Anda rasakan. Iya. Oke. Di ruangan ini ada 36 orang, namun yang saya temukan baru masih di bawah 20. Ya. Ada yang mengatakan perbaikan, ada yang mengatakan tantangan. Kalau deteksi dini silakan diulangi lagi. Itu 2 kata ya, deteksi dini. Tuliskan satu kata saja yang mewakili pikiran dan perasaan Anda ketika mendengar intervensi tumbuh kembang. Di sini ada yang mengatakan perbaikan, tantangan, perubahan. Kemudian ada harapan, ada tanggung jawab. Tanggung jawab itu kita anggap sajalah satu kata ya. Kemudian perkembangan lagi, ada perubahan, stimulan, memperbaiki. Ada beberapa kata lain yang sudah sama katanya, tidak akan saya sebutkan lagi. Identifikasi, kesabaran, tanggung jawab. Baik, terima kasih untuk jawabannya yang luar biasa. Ternyata kata-kata ini ada yang kata-katanya berbeda, tapi ada satu kata yang bisa mewakili semuanya, yaitu positif. Artinya ketika Anda sudah menuliskan semuanya, Anda percaya diri sebagai guru yang melakukan intervensi tumbuh kembang anak ini, ternyata di dalam hati dan pikiran Anda adalah hal-hal yang positif. Betul ya? Artinya Anda yakin bisa dirubah, Anda yakin bisa diperbaiki. Walaupun memang ada kata tantangan, tapi kata tantangan itu kita anggap sebagai sesuatu yang positif. Artinya sebuah challenge ya, sebuah tantangan yang membuat kita untuk belajar lebih baik lagi. Bukan tantangan yang artinya sebuah hambatan, tidak. Tetapi ini adalah sebuah upaya yang challenging ya, untuk kita taklukkan, begitu. Luar biasa. Terima kasih kepada Bunda semuanya yang sudah memberikan jawaban di WA, maksud saya di chat ya, di chat yang ada di dalam Zoom kita. Izinkan saya melanjutkan lagi ya, saya presentasikan secara full. Dari apa yang sudah Anda tuliskan tadi, saya menjadi sangat bangga pada Anda karena dari pertemuan 1 kita hingga pertemuannya ke-13 kita sudah bahas tuntas dari teori perkembangannya, dari bagaimana kita melakukan deteksi dininya, bagaimana kita melakukan stimulasi untuk melakukan intervensi, baik untuk stimulasi bahasa, perilaku, nilai behavior kemarin sudah, kemudian sampai sekarang kognitif dengan melakukan satu stimulasi untuk eksekutif functionnya. Jadi mari sekarang kita gabungkan semua kepingan yang semula seolah-olah bagian-bagian kecil menjadi satu gambaran yang utuh dalam intervensi tumbuh kembang. Nah, sekarang kita lihat, kita punya satu kasus. Gimana kasusnya adalah ada anak bernama Rio, 4 tahun, keluhan utamanya adalah speech delay, terlambat bicaranya. Saat ini dia hanya bisa mengucapkan 3 kata saja. Minum, katanya gitu. Kemudian maem, ya. Kemudian enggak. Nah, 3 kata saja misalnya itu. Kemudian, apakah menurut Anda
kasus Rio ini masalahnya hanya berhenti di mulut saja? Mari kita lihat. Bagaimana jawaban Anda? Apakah kasus Rio yang mengalami speech delay itu hanya terbatas pada kematangan organ mulut saja ataukah ada yang lain? Silakan, siapa yang berkenan untuk memberikan pendapatnya. Silakan raise hand untuk bisa memberikan pendapat dan saya akan berikan kesempatan untuk bicara. Silakan Ibu Susi Febrianti. Ya, kalau menurut saya itu tidak hanya berhenti di mulutnya saja, Bun. Tapi itu akan berpengaruh sama kecerdasan otaknya juga, untuk kognitifnya, untuk kesehariannya juga akan berpengaruh. Oke, berikan aplaus yang meriah untuk ide dan gagasan dari Ibu Suci. Ada lagi selain Ibu Suci yang berkenan memberikan pendapatnya? Ada. Oke, baik. Ibu Suci, saya persilakan untuk lower hand. Siapa yang akan raise hand lagi memberikan pendapat yang lain? Selain Bu Suci? Bu Suci, maaf, maksud saya Bu Suci. Ada lagi? Ayo, jangan takut salah. Tidak apa-apa. Silakan Ibu Ratna. Bagaimana pendapat Bu Ratna? Tapi sebelumnya silakan dia buka dulu mic. Silakan. Oh, Bu Risma, maaf Bu Risma. Salah baca saya. Masalahnya bukan hanya di mulut saja, tetapi juga bisa dari pendengarannya atau dari stimulasi otaknya. Jadi Oke. apa yang dia tangkap berbeda di mulut. Jadi ada masalah di otak dan di pendengarannya. Jadi bukan di mulut saja. Gitu, Bu. Oke, luar biasa. Berikan apresiasi dulu untuk Ibu Risma. Ini jawaban yang betul-betul komprehensif ya, karena tidak hanya di mulut saja, tetapi bisa saja pada bagian-bagian organ tubuh lainnya, atau barangkali kurang stimulasi, begitu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Risma. Sekarang saya ingin pendapat satu lagi dari Bunda yang ada di ruangan ini. Siapa yang berkenan? Ibu Siva kah? Oh, Ibu Siva ya, betul. Silakan Ibu Siva. Oke, jadi kasus Rio ini tidak dilihat hanya sebagai masalah mulut atau kemampuan mengucapkan kata saja. Keterlambatan bicara pada usia anak 4 tahun yang baru mampu mengucapkan 3 kata menunjukkan adanya kemungkinan hambatan yang lebih luas, terutama pada perkembangan bahasa, kognitif, sosial emosional, serta proses komunikasi secara keseluruhan. Jadi di mana Rio bisa saja berkaitan dengan kesulitan memahami bahasa reseptif, kemudian kurangnya stimulasi atau kesempatan berkomunikasi, hambatan perhatian, memori kerja atau kontrol emosi, serta pada faktor lingkungannya. Oke, bagus sekali. Luar biasa, berikan aplaus yang meriah dulu. Ini sangat luar biasa ya. Saya rasa jawabannya sangat komplit. Artinya semua sudah sepakat bahwa bukan hanya organ mulut saja. Bahkan ada yang mengatakan, Bu Silva tadi mengatakan, bisa saja karena telinganya. Kata Bu Risma juga begitu, bisa saja karena faktor kemampuan daya dengar. Karena untuk menirukan pengucapan juga harus mendengar dulu. Makanya kenapa sering kita temukan anak dengan tunarungu biasanya juga mengalami tunawicara. Nah, bagus sekali. Dan Ibu Siva mengatakan bisa saja karena otaknya misalnya ada masalah nih, atau karena juga disebabkan karena stimulasi yang didapat anak ini masih kurang. Nah, baik, kita lanjutkan dahulu dengan pembahasan kita. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi akibat diamnya si Rio ini. Nah, sebetulnya apa yang dirasakan oleh Rio ini bisa saja satu masalah itu bisa menjadi masalah yang melebar kemana-mana, ya kan? Dampak dari kemampuan kognitif yang bingung tadi, ya, ketika diminta untuk melakukan sesuatu dia tidak bisa menyampaikannya, ini bisa berdampak pada gangguan anak ini terhadap interaksi sosialnya. Jadi dia merasa diganggu oleh teman lalu juga menarik diri sehingga dia mungkin akibat trauma dari interaksi sosialnya. Tapi juga hambatan bicara ini juga bisa mengakibatkan si anak secara emosional juga punya masalah karena dia bisa
merasa tidak dipahami oleh siapapun, ya, tidak bisa dipahami apa yang dikatakan sehingga dia menjadi tantrum, melempar barang, memukul karena dia frustrasi. Jadi akan memunculkan masalah di mana-mana. Tadi permasalahannya jadi tidak hanya bicara jadi munculnya. Jadi apa yang menyebabkannya? Ini bisa disebabkan oleh berbagai macam. Bisa saja anak ini karena awalnya tidak bisa dipahami orang, lalu dia dijauhi atau disisihkan sehingga dia tidak bisa mendapatkan contoh untuk menambah kosakatanya. Nah, jadi akibatnya jadi lebih repot. Aspek bahasa berkurang, tidak berkembang juga, sosial juga semakin tersisihkan, dan bisa secara emosional memunculkan perilaku atau barangkali dampak dari sisi kognitif akibat dari orang tua dan guru mengira dia anak yang nakal atau tidak patuh, tidak bodoh misalnya malahan, maka dia ini akan membuat anak ini semakin terpuruk. Nah, mari kita lihat kasus ini melalui teori developmental cascades. Jadi masalahnya jadi melimpah ruah. Masalahnya kalau orang Jawa bilang tuh beleber gitu. Mohon dibantu saya untuk bahasa Sunda dan bahasa Kalimantan. Jadi kalau ada satu masalah kecil lalu jadi kemana-mana gitu. Nah, jadi kita masuk ke dalam konsep developmental cascades ini atau saya ambilkan dari teori Masten dan Cisetti, di mana masalah di satu domain perkembangan, di sini kita punya masalah di domain bahasa. Ini bisa melebar, meluap gitu ya, ke masalah di domain-domain yang lain. Nah, itulah sebabnya maka perlu dipahami oleh guru bahwa guru tidak bisa bahwa kalau ada anak yang mengalami speech delay berarti cuma dapat terapi bicara saja, belum tentu. Jadi kita juga perlu melihat dampak dari keterlambatan bicara itu akan termanifestasi dari permasalahan-permasalahan yang lain. Bisa jadi emosinya terlihat dari temper tantrumnya, atau ketika dia tidak bisa beradaptasi berinteraksi dengan anak lain, maka intervensi yang kita berikan tidak bisa hanya pada kemampuan bicara saja. Jadi intervensi itu harus memenuhi pada semua aspek perkembangan lainnya juga. Artinya intervensi harus holistik. Nah, tantangan empati ini seperti kita sedang menulis tetapi pakai sarung tinju, susah kan? Ya kan? Coba bayangkan kalau kita menulis tapi tangan kita pakai sarung tinju atau menggunakan lakban di tangan kita, menggunakan kaos kaki yang tebal misalnya, atau diberi perban yang tebal, maka tulisan kita nanti hasilnya akan jadi jelek, tangannya lelah, hati kita menjadi kesal dan marah, dan yang paling parah adalah memunculkan rasa ketidakmampuan atau efikasi. Jadi merasa tidak berdaya. Maka pesan moralnya adalah apa yang kita rasakan selama 30 detik tadi, ketika kita membayangkan menulis nama dan tanda tangan yang harus rapi dan bagus dalam 30 detik, tapi tangan kita diikat dengan perban yang sangat tebal atau menggunakan sarung tangan tinju. Maka itulah yang dirasakan oleh anak-anak ini. Anak-anak yang mengalami speech delay, anak-anak yang mengalami dysgraphia. Dysgraphia adalah anak yang tidak bisa menulis, atau anak yang mengalami disleksia, anak yang mengalami kesulitan untuk belajar, dan itu dirasakan anak tersebut sepanjang hari. Kalau kita hanya 30 detik, tapi anak-anak ini merasakannya sepanjang hari. Jadi ketika kita bisa berempati, maka tentu saja akan bisa melihat. Kita bisa berhenti untuk melihat apa yang salah. Ini ada beberapa contoh model ya. Ketika kita melihat defisit model, maka kita akan menyalahkan. Kenapa sih kamu kok tidak bisa baca terus? Kenapa sih kok kamu tulisannya jelek amat? Dasar pemalas, anak bodoh, dan sebagainya. Ini adalah defisit model. Tetapi kita bisa berhenti melihat yang salah. Kita bisa berhenti melihat sesuatu yang kurang. Kita bisa berhenti melihat sesuatu yang keliru. Dengan melakukan pendekatan strength based approach. Jadi kita melihat kekuatannya. Dari sisi upaya dia untuk berusaha,
Itu yang perlu kita motivasi. Jadi kita bukan melihat hasil akhirnya. Misalnya kita minta anak untuk menggambar, tapi kemudian ternyata gambarnya itu tidak sesuai harapan kita. Jangan dinilai dari hasilnya, tapi dari prosesnya. Karena sebagai guru PAUD, yang kita lihat adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Apalagi hasil itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi, lihatlah dari usaha menulis yang luar biasa itu. Maka dengan kata lain, mari kita geser perspektif kita dari melihat yang kurang-kurang atau defisit tadi, tetapi lebih melihat pada kekuatan dan usaha yang dilakukan anak. Kita lihat dari kekuatannya, strength based approach. Nah, teman-teman, jadi yang perlu kita rasakan, yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tindakan adalah empati sebelum teknik. Di sini kita bisa melihat adanya landasan humanistik. Kita sudah pelajari sebelumnya. Ada teknik-teknik intervensi yang luar biasa dari behavior therapy, dari pendekatan kognitif, ya, cognitive based therapy misalnya. Di sini kita lihat ada ABA, ya, applied behavior analysis, ada floor time dan lain-lain. Tetapi semua itu tidak akan sukses jika kita tidak dilandasi dengan empati. Dari teori Vygotsky di tahun 1978, dia selalu memperkuat yang namanya scaffolding. Dan scaffolding itu hanya efektif kalau gurunya bisa memahami letak kesulitan anak, menyesuaikan dari anak satu dengan anak yang lain itu dengan pendekatan yang berbeda. Kita bangun dengan menggunakan rasa aman. Jadi yang paling penting dan paling utama dari guru adalah pahami perasaannya. Masuklah ke dalam dunia anak itu dan gunakan persepsi. Kalau itu Anda, bagaimana rasanya? Jadi kita masuk dulu ke dunia dia, bukan mengajak dia masuk ke dunia kita. Kalau mengajak anak ke dunia kita, hasilnya adalah ekspektasi yang tinggi sesuai dengan kita. Tidak mungkin kan, anak umur 4 tahun dengan kita yang mungkin sudah umur 24, malah mungkin 42 ya, atau 54 malahan. Tidak akan sama. Sehingga perlu kita pastikan bagaimana cara memberi teknik bantuan itu. Pahami dulu perasaannya, baru kita siapkan tekniknya. Udah semuanya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bantuan atau sebuah teamwork. Bolehlah kita sebut sebagai PAUD Avengers. Ya. Sebuah tim yang luar biasa. Kita melibatkan semua pihak. Bisa orang tua, bisa tenaga medis, ya. Bisa masyarakat yang ada di sekitar kita. Semua orang terlibat. Ingat pepatah dari Afrika yang mengatakan butuh satu desa untuk membesarkan, mendidik satu orang. Jadi kita perlu duduk bersama. Karena apa yang dirasakan oleh Rio ini membutuhkan suatu tim kerja yang selaras. Kalau perlu buat satu misi, selaraskan apa yang bisa dilakukan di sekolah, di rumah, dan di tempat terapi supaya anak ini mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Begitu ya. Jadi kunci utamanya tentu saja kita coba cek, lihat dari teori Dance and Prefect ya, yang mengatakan bahwa adanya capacity building family dan system. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Lakukan family centered practice. Prinsipnya adalah peran profesional itu bukan pengganti orang tua, tetapi lebih memberdayakan orang tua agar kompeten dalam menangani anaknya sendiri. Ya kan? Coba sekarang bayangkan, di tempat terapi pasti cuma hanya 1 jam. Di TK mungkin hanya 3-4 jam. Tapi di rumah, 24 jam dikurangi 3 jam atau 4 jam. Kita total saja, misalnya satu hari itu 1 jam di ruang terapi, 4 jam di sekolah, 5 jam. Tapi di rumah 24 dikurangi 5 jam. Masih banyak di rumah, maka perlu suatu pemahaman dari orang tua juga bahwa tidak bisa sekolah itu bekerja sendiri. Tidak bisa diserahkan demikian saja pada terapis maupun kepada sekolah.
tetapi orang tua perlu kita tingkatkan kemampuannya. Jadi, kita perlu tim dari berbagai disiplin ilmu atau tim transdisipliner. Semuanya saling belajar. Ya, contohnya terapis bicara, bekerja sama dengan guru di sekolah, terapis bicara mendiskusikan dan bekerja sama dengan orang tua, guru dan orang tua juga sama. Contohnya, antara guru dengan terapis, bisa saja kita bisa memberikan laporan perilaku sosialnya, bagaimana cara dia berinteraksi, berkomunikasi dengan teman di sekolah. Kemudian dari guru dengan terapis bisa saling menginformasikan kira-kira intervensi apa yang bisa dilakukan, bagaimana stimulasi bisa dilakukan. Terapis dengan orang tua juga bisa menyampaikan seperti apa teknik stimulasi yang perlu diberikan. Begitu. Kemudian dari guru PAUD dengan orang tua juga bisa mengupdate bagaimana kebiasaan orang tua di rumah. Seperti misalnya kalau dalam setiap kegiatan anak diajak bicara, supaya anak bisa mengembangkan. Jadi expansion, kalau di intervensi yang kemarin ya, harus ada expansion. Jadi mengembangkan kosakata atau vocabulary anak. Di sekolah dan di rumah sama, kita bantu anak mengembangkan kosakata. Kemudian membetulkan grammarnya atau tata bahasanya. Jadi dengan kata lain, terapis bicara membagikan ilmunya kepada orang tua dan murid, maksudnya orang tua dan guru, sehingga nanti akan memunculkan kesesuaian stimulasi bahasa di sepanjang hari di setting yang lebih natural. Dan guru adalah jembatan yang penting di dunia klinis dan juga dunia sehari-hari. Ingat, pendekatannya tidak hanya pendekatan behavior saja, tapi juga pendekatan natural. Jadi solusi nyata untuk Rio yang mengalami speech delay, gunakan setiap momen untuk meningkatkan kemampuannya. Contohnya ketika dia menunjuk untuk minum, maka ingat kemarin ada OWL, observe, wait, dan listen. Jadi ketika anak menunjuk air, maka kita katakan air. Lalu tentu saja diam dan ingat ya. Kemarin amati dulu apa yang disampaikan anak, tunggu dulu, dengarkan dulu, baru kita berikan responnya. Setelah dia ulang, berikan apresiasi. Maka dengan kolaborasi ini ya, dari satu kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan, ini bisa kita sepakati bersama untuk melakukan OWL ini. Teknik OWL yang kemarin sudah kita bahas. Jadi aktivitas apapun itu bisa dilakukan, ya. Sehingga dampaknya nanti akan merujuk pada target kita. Target guru misalnya ada kepatuhan, adanya komunikasi yang dua arah. Jadi tercapai juga target dari terapis, yaitu terjadinya produksi suara. Tapi kondisi dan situasinya aman di rumah. Jadi ini akan menimbulkan semakin percaya diri anak untuk menyampaikan. Nih, mari kita lihat janji jari kelingking nih. Mari kita lihat, mari kita janjikan bahwa saya berjanji akan melihat anak dengan hati, bukan hanya teori. Saya berjanji akan fokus pada kekuatan mereka dan bukan hanya melihat kelemahannya. Demikian Bunda, selamat berjuang ya di dalam kegiatan yang ada sehari-hari, dan ini ada referensi untuk Bunda nanti bisa dipelajari bersama. Izinkan saya untuk mempresentasikan materi saya dengan cara yang berbeda melalui sebuah video kecil, video pendek. Mohon izin sebentar, saya lupa untuk download sehingga saya harus download dulu sebentar. Ya, mohon izin, dan ini nanti akan mengakhiri pertemuan kita, karena di pertemuan kita ini diharapkan Anda bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Sebentar saya akan share screen dulu. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini Sebentar, saya share screen. Apakah sudah terlihat Bunda semua?
Sudah terlihat? Bu. Belum? Baik. Bun. Belum. Kalau sekarang bagaimana? Sudah terlihat? Udah. Oke, baik. Saya setelkan videonya. Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang penting banget, yaitu memahami apa itu intervensi anak usia dini. Kita akan coba ya, merangkai kepingan-kepingan puzzle yang mungkin terasa rumit menjadi sebuah gambaran utuh yang penuh harapan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Pertanyaan yang mungkin sering banget muncul di benak kita, baik sebagai pendidik maupun orang tua. Gimana sih cara kita menolong seorang anak dengan cara yang paling tepat, yang benar-benar efektif dan membawa perubahan? Kalau kita ngomongin soal intervensi dini, wah, perasaannya bisa campur aduk. Kadang kita ngerasa ini tuh rumit banget, butuh kesabaran ekstra, menantang pastinya. Tapi di ujung jalan kita tahu ini semua sangat-sangat bermanfaat. Kalau Anda pernah merasa seperti ini, tenang, Anda nggak sendirian. Yuk kita urai sama-sama biar jadi lebih jelas. Oke, kita masuk ke pilar pertama, dan ini krusial banget. Kita nggak bisa loh melihat satu masalah anak secara terpisah, karena dalam perkembangan anak, semuanya itu saling terhubung, persis kayak efek domino. Biar lebih kebayang, yuk kita kenalan sama Rio. Coba bayangkan, Rio ini anak laki-laki umur 4 tahun. Nah, tantangan utama yang dihadapinya adalah keterlambatan bicara. Kosakatanya masih sedikit sekali. Nah, di sini kita bisa lihat efek dominonya bekerja. Awalnya kan cuma dari satu hal, keterlambatan bicara. Tapi coba lihat dampaknya. Karena susah ngomong, Rio jadi susah cari teman. Terus, karena dia frustrasi, nggak bisa bilang apa maunya, akhirnya dia jadi gampang marah, tantrum, bahkan memukul. Nggak berhenti di situ. Saat guru kasih instruksi di kelas, dia jadi bingung. Kelihatan kan bagaimana satu masalah bisa merempet kemana-mana? Fenomena yang dialami Rio tadi ternyata ada loh istilahnya dalam dunia psikologi, yaitu kaskade perkembangan. Menurut teori dari Masten dan Cicchetti, ini menjelaskan gimana sih tantangan di satu area, misalnya bahasa, itu bisa tumpah dan mempengaruhi area lain seperti sosial dan perilaku. Inilah alasan kenapa kita harus selalu melihat anak secara utuh. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Ini menurut saya adalah jantungnya. Sebelum kita sibuk mikirin soal teknik dan metode, ada satu hal yang jauh lebih penting. Kita harus mencoba berjalan dengan sepatu mereka. Kita harus berempati. Yuk kita coba berimajinasi sebentar. Coba deh bayangin, Anda menulis nama Anda sendiri. Gampang kan? Nah sekarang, bayangkan Anda melakukan hal yang sama, tapi kali ini sambil pakai sarung tangan yang tebal dan kaku. Gimana rasanya? Pasti susah banget, frustrasi dan hasilnya jadi berantakan kan? Pengalaman sarung tangan tadi, itu cara yang bagus banget buat mengubah cara pandang kita. Dari yang tadinya mungkin bertanya, ini anak kenapa sih? Atau mikir, dia cuma males, kita jadi sadar. Oh, ternyata dia sedang berjuang sekuat tenaga melawan sarung tangan tak terlihatnya sendiri. Perspektif kita langsung berubah dari menghakimi jadi mendukung. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Anak itu tidak malas, mereka sedang berjuang. Dan tugas pertama kita sebelum melakukan apapun adalah mengakui dan menghargai perjuangan mereka itu. Kalau empati ini sudah ada, barulah kita bisa memberikan bantuan atau scaffolding yang efektif, sebuah konsep dari Vygotsky. Oke, pilar ketiga. Ini bagian yang seru. Dalam membantu anak, kita nggak bisa sendirian. Kita butuh sebuah tim pahlawan super. Kita sebut saja Avengers PAUD. Siapa saja sih anggota tim super ini? Pertama, tentu saja orang tua. Merekalah ahli nomor 1 tentang anak mereka. Lalu ada guru yang jadi jembatan penting antara apa yang terjadi di terapi dengan kehidupan sehari-hari di sekolah. Ada terapis sebagai spesialisnya. Dan yang paling penting, di pusat dari semua ini adalah sang anak itu sendiri. Dialah bintang utamanya. Konsep Avengers ini sebenarnya punya dasar teori yang kuat. Namanya praktek berpusat pada keluarga. Intinya apa? Tujuannya bukan untuk membuat keluarga jadi bergantung pada para ahli. Justru sebaliknya, tujuannya adalah memberdayakan orang tua. Kita membekali mereka dengan strategi dan kepercayaan diri supaya mereka bisa mendukung perkembangan anak di setiap momen, entah itu saat bermain, makan, atau mandi. Nah, setelah kita membahas 3 pilar tadi, sekarang waktunya kita merajut semuanya menjadi satu kesatuan. Anggap saja ini sebagai sebuah janji kita kepada setiap anak yang kita dampingi. Jadi, inilah 3 komitmen kita. Sangat sederhana dan mudah diingat. Pertama, lihat anak secara utuh. Ingat soal efek domino. Kedua, rasakan perjuangan mereka dengan empati. Dan yang ketiga, selalu bekerja bersama sebagai sebuah tim yang solid.
Sebagai penutup, mari kita sama-sama resapi janji ini dalam hati. Saya berjanji akan melihat anak dengan hati, bukan hanya dengan teori. Saya akan fokus pada kekuatan mereka, bukan hanya kelemahan mereka. Inilah esensi dari semua yang kita lakukan. Inilah cara kita menjahit harapan. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan ini. Semua konsep yang kita bahas tadi, mulai dari kaskada perkembangan hingga praktik berpusat pada keluarga, itu semua berdasar pada penelitian yang kuat. Bagi Anda yang ingin belajar lebih lanjut, silakan lihat beberapa referensi utamanya di layar. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Iya, baik. Demikian. Jadi demikian pentingnya kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Bisa dengan terapis dan paling utama adalah dengan orang tua. Sekarang saya beri kesempatan untuk berdiskusi lewat WA Group saja karena kelas lain ternyata sudah ada yang menempati. Jadi tidak bisa menggunakan board. Silahkan Anda secara berkelompok membuat suatu rancangan. Ya, sebuah rancangan untuk melakukan langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan jika ada suatu keterlambatan yang dialami oleh anak. Bagaimana Anda memberikan satu kontribusi terhadap perencanaan intervensi tumbuh kembang tersebut. Saya berikan waktu, bagaimana kalau saya beri waktunya tidak pakai lama, ya. Cukup 5 menit saja untuk bisa mempresentasikannya. Cukup gak 5 menit? Cukup ya. Biasanya kalau diberi waktu sedikit itu malah itu bisa lebih sat-set gitu kalau bekerja. Oke, saya persilakan boleh melalui WA Group Anda berdiskusi dan menyiapkan PowerPoint atau presentasi apapun menggunakan Canva, boleh pakai yang lainnya juga silakan. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Bisa diulang Bu, tadi Bu buat apa ya Bu? Ya, baik. Silakan Anda sekarang membuat satu rancangan ya. Maaf sebentar. Silakan untuk membuat satu rancangan ketika Anda menghadapi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Rancangan ini bisa berupa satu intervensi ya, intervensi dan siapa yang akan ajak untuk berkolaborasi. Silakan. Kira-kira kalau ini terjadi di sekolah Anda, apa yang Anda lakukan itu? Siapa saja yang akan Anda libatkan? Dan apa langkah-langkah yang Anda buat? Silakan. Ya, lebih detailnya demikian. Apakah tugasnya sudah dapat dipahami? Kalau saya diminta mengulang lagi, nanti yang ketiga beda lagi deh penyampaiannya. Ya, Bu, sudah Bu. Oke, Terima kasih, baik. Bu. Ya, sama-sama. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Saya akan pasang timer. Silakan.
Waktu 5 menit sudah berlalu. Apakah sudah selesai atau masih membutuhkan waktu? Belum selesai, Bun. Baik. Kelompok satu sudah, Bu. Oh, kelompok 1 sudah siap. Oke, baik. Karena diundi, kita tunggu dulu ya. Silahkan. Saya tanya dulu, kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 sudah siap? Belum. Baik. Kelompok 3? Oh, sudah. Oke. Kelompok 1 dan 2 sudah siap. Kelompok 3 bagaimana? Halo, perwakilan dari kelompok 3. Baik, saya lewat. Kelompok 4 apakah sudah siap? Belum, Bun. Kelompok 4 belum? Tiga sudah, Bu. Oh, kelompok 3 sudah. Terima kasih. Kelompok 5 bagaimana? Sudah siap? Kelompok 5? Halo? Perwakilan. Belum, Bun. Oke, baik. Kelompok 4 dan kelompok 5 kita lewat dahulu. Tapi untuk mengefektifkan waktu, maka saya akan tetap undi, tapi dengan memberi kesempatan kepada kelompok 5 dan kelompok 4 untuk menyelesaikan. Mari kita undi dahulu. Seharusnya kelompok 4, tapi kelompok 4 siap kita undi lagi. Iya, kelompok 3. Kelompok 3 silakan, saya ini. Oke, dan kelompok 3 silakan presentasi. Mari berikan apresiasi dahulu dengan memberikan tepuk tangan yang hangat secara daring kepada teman-teman kita yang akan presentasi. Yuk, berikan apresiasi. Oke, silakan kelompok 3. Boleh di-share ya materi PPT-nya di WA Group, sehingga nanti bisa menjadi bahan untuk dipelajari oleh semua kelompok lainnya. Halo, kelompok 3. Ya, maaf, izin Oke. saya ya, Bu. Boleh, silakan. Oke, baik. Bu Tasya sudah? Ya, silakan. Sudah terlihat belum? Sudah. Ya, silakan Bu. Nah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penanganan indikasi keterlambatan perkembangan anak di sekolah. Lanjut, Bu Tasya. Sebentar, Bu Sri. Lewat. Oke. Salah. Sudah? Sudah. Observasi sistematis di kelas. Pengertian observasi sistematis. Observasi kelas adalah proses pengamatan terstruktur dan sistematis terhadap kegiatan belajar mengajar. Ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi akurat di lingkungan kelas. Adapun aspek perkembangan yang diamati adalah kognitif, sosial emosional, bahasa, dan fisik. Pentingnya pencatatan objektif, mencatat secara sistematis dan sesuai prosedur sebagai dasar pembinaan. Lalu perilaku kunci dan frekuensi, identifikasi perilaku spesifik dan ukur kemunculan secara cermat. Setelah itu situasi kemunculan perilaku, konteks lingkungan dan kegiatan belajar mengajar di kelas. Screening dan penilaian perkembangan. Pemanfaatan instrumen sekolah, penggunaan instrumen standar seperti SDIDTK,
DDST 2, dan KPSP oleh guru untuk penilaian perkembangan anak usia dini. Lalu ada checklist tumbuh kembang, observasi sistematis menggunakan checklist untuk memantau kemandirian, kognitif, motorik, dan aspek lainnya. Asesmen awal semester dilakukan di awal periode untuk deteksi potensi penyimpangan, memungkinkan intervensi dini yang tepat waktu. Mengidentifikasi keterlambatan signifikan, analisis hasil screening, contoh KPSP, untuk mengelompokkan anak berdasarkan tingkat perkembangannya. Selanjutnya boleh dilanjut Ibu Tasya. Ya, terima kasih Bu Sri. Selanjutnya ada stimulasi tambahan di kelas. Yang pertama, bahasa dan bicara. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan mengungkapkan ide secara verbal. Bernyanyi dan bercerita, bermain peran, berdiskusi kelompok. Yang kedua, ada motorik halus dan kasar, melatih koordinasi tangan mata, otot jari, gerakan tubuh, dan keseimbangan. Menggambar dan mewarnai, puzzle dan balok, bermain tekstur, aktivitas fisik. Yang ketiga, sosial emosional, mendorong partisipasi, kemampuan berteman, berbagi, dan pengelolaan emosi. Yang pertama, ada kerjasama kelompok, proyek kolaboratif, sesi berbagi, dan bermain peran. Komunikasi efektif dengan orang tua, positif dan non-judgmental. Menggunakan bahasa membangun, hindari kritik, validasi perasaan tanpa menghakimi, tunjukkan empati mendalam. Kemampuan distimulasi, identifikasi area butuh dukungan, jelaskan pentingnya intervensi dini, fokus pada potensi kemampuan. Penyampaian pengamatan, diskusikan tahapan perkembangan anak, gambarkan aspek kognitif dan motorik, sampaikan observasi secara objektif. Tujuan perkembangan optimal, libatkan orang tua, tetapkan target, buat tujuan realistis dan terukur, sinergi untuk tumbuh kembang holistik. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Bu Mulyani. Terima kasih Pak Tasya. Yang selanjutnya yaitu rekomendasi konsultasi profesional. Yang pertama, pentingnya deteksi dini. Keterlambatan perkembangan saraf dapat mempengaruhi 10 hingga 15% anak di bawah 5 tahun. Berdampak jangka panjang pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Deteksi dini sangat krusial. Intervensi cepat dan tepat memberikan hasil yang lebih baik serta mencegah gangguan belajar dan isolasi sosial. Untuk pertama yaitu rujukan ke dokter anak atau klinik tumbuh kembang. Evaluasi menyeluruh untuk identifikasi masalah dan perencanaan intervensi. Konsultasi terapis bicara, membantu mengatasi keterlambatan bahasa dan komunikasi anak. Yang ketiga, pemeriksaan pendengaran. Mengeksklusi gangguan pendengaran yang bisa mempengaruhi perkembangan bicara. Dan yang keempat, dukungan psikologis dan keluarga. Membantu keluarga menghadapi tantangan dan memberikan strategi dukungan. Bisa dilanjut, Bu Sri Endang Wulansari. Baik, selanjutnya yaitu kerjasama sekolah dan orang tua. Penyamaan dapat dilakukan dengan penyamaan stimulasi, menciptakan konsistensi dan harmoni dalam pembelajaran anak di sekolah dan di rumah. Menyelaraskan pendekatan pengajaran untuk dukungan berkesinambungan. Kemudian pencatatan perkembangan bersama, melibatkan orang tua dan guru dalam berbagai informasi dan pengelolaan akun pengguna untuk memantau kemajuan serta mengidentifikasi masalah lebih awal. Kemudian pemantauan kemajuan rutin, yaitu melakukan screening berkala dan menyediakan saluran komunikasi terbuka, pertemuan agar orang tua selalu mendapatkan informasi terkini. Kemudian manfaat kolaborasi, meningkatkan prestasi akademik, membentuk karakter positif, mencegah masalah perilaku, serta mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Next, Tasya. Kemudian dapat melakukan dokumentasi dan pelaporan.
penyimpanan catatan observasi, rekam jejak perkembangan anak melalui observasi kontinu, mencakup perilaku, keterlambatan, dan kondisi kesehatan untuk identifikasi masalah. Kemudian, arsip hasil asesmen, penyimpanan sistematis dari hasil evaluasi perkembangan anak, menampilkan kemajuan sesuai aspek kurikulum. Kemudian, catatan komunikasi dengan orang tua, dokumentasi interaksi dengan orang tua mengenai kemajuan anak untuk berbagi informasi dan perencanaan belajar. Yang terakhir, dasar tindak lanjut dan laporan perkembangan. Sebentar saya. Basis untuk merencanakan intervensi atau pembelajaran, laporan berupa uraian pertumbuhan dan rekomendasi penanganan berkala. Next, Bu Tasya, sebentar kakak pinjam. Ya, Yang dulu ya. Oh, ini sudah ya? selesai Bu. Sudah ya. Iya. Ya, terima kasih. Sekian, ya sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa sekali. Berikan aplaus yang meriah dulu untuk hasil presentasi yang luar biasa ini. Keren banget. Sudah menunjukkan tim Avenger-nya ya. Dan juga apa saja yang menjadi upaya dari pihak sekolah untuk bekerja sama dengan semua pihak yang terkait, para stakeholder tadi. Oke, baik. Kita undi lagi. Tapi sebelum diundi, untuk kelompok 4 dan kelompok 5 sudah siap? Sudah siap? Alhamdulillah sudah, Bun. Oke. Sudah. Untuk kelompok berapa yang sudah? Kelompok 5? Sudah? Sudah Bu, alhamdulillah. Oke, baik. Kalau begitu saya tidak akan skip lagi. Mari kita lihat undiannya. Oke. Kelompok 1 dipersilakan untuk mempersiapkan diri dan akan di-screen dulu dan silakan presentasikan. Ibu-ibu. Silakan. Oke. Soalnya di sini sedang azan, takut bocor. Oh. Teman-teman kelompok yang lain silakan. Ya, boleh silakan. Boleh saya dulu ya, Bu? Ya, Iya, boleh Bu. silakan. Silakan, Bu. Ya, Bu Santi. Iya, Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Ini adalah PPT dari kelompok 1, rancangan intervensi berbasis minat untuk anak berkebutuhan khusus. Presentasi ini akan membahas pendekatan intervensi yang informatif, suportif, dan praktis bagi orang tua, guru, dan terapis anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Kita akan mengeksplorasi bagaimana memanfaatkan minat khusus anak sebagai kekuatan utama dalam tumbuh kembang mereka. Memahami kondisi awal, minat khusus sebagai kekuatan. Anak berkebutuhan khusus sering menunjukkan ketertarikan yang sangat besar pada satu objek atau aktivitas tertentu. Ini bisa berupa mobil-mobilan, huruf, angka, air, lagu, atau bahkan dinosaurus. Ketertarikan ini seringkali disalahartikan sebagai perilaku berulang yang perlu dihilangkan. Padahal sesungguhnya dapat menjadi pintu masuk yang sangat efektif untuk intervensi dan pengembangan. Selanjutnya, prinsip dasar pendekatan intervensi. Inti dari pendekatan ini adalah mengubah perspektif. Minat anak bukan dihilangkan, melainkan dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk intervensi yang bermakna. 1. Berbasis kekuatan anak. Memfokuskan pada apa yang anak sukai dan bisa lakukan, bukan pada kekurangannya. 2. Meningkatkan motivasi belajar. Anak akan lebih termotivasi untuk belajar ketika mereka terkait dengan minatnya. 3. Mengurangi stres dan penolakan. Pembelajaran yang menyenangkan, mengurangi tekanan, dan meningkatkan partisipasi anak. Kemudian membantu regulasi emosi.
Minat khusus dapat menjadi sarana yang aman dan nyaman bagi anak untuk mengekspresikan dan mengatur emosinya. Selanjutnya, Bu Risna. Tujuan utama intervensi berbasis minat. Dengan memanfaatkan minat besar anak, kita dapat mencapai berbagai tujuan perkembangan secara holistik. Di antaranya, mengembangkan kognitif, meningkatkan pemahaman, pemecahan masalah, dan konsep berpikir, meningkatkan bahasa dan komunikasi, memperkaya kosakata, kemampuan berekspresi, dan interaksi verbal atau nonverbal, melatih motorik, memperbaiki koordinasi, kekuatan, dan ketangkasan gerakan halus maupun kasar, melatih fungsi eksekutif, menguatkan fokus, kontrol diri, perencanaan, dan fleksibilitas berpikir. Kemudian yang terakhir, mengembangkan sosial emosional, membangun keterampilan sosial, empati, dan pengelolaan emosi. Selanjutnya, studi kasus, contoh intervensi praktis, anak menyukai mobil-mobilan. Mari kita lihat bagaimana minat pada mobil-mobilan dapat diintegrasikan ke dalam berbagai aspek perkembangan. Aspek kognitif dan bahasa, memanfaatkan mobil-mobilan untuk belajar. Aspek kognitif, mengelompokkan mobil berdasarkan warna atau ukuran, menghitung jumlah mobil yang tersedia atau yang sedang dimainkan, bermain sebab akibat. Misalnya mobil didorong lalu bergerak. Mengenali bentuk-bentuk dasar seperti roda bundar atau bodi persegi. Dari segi aspek bahasa dan komunikasi, melatih kosakata, mobil merah, cepat, berhenti, maju, atau mundur. Kemudian memberi pilihan, mau mobil besar atau kecil, jalan atau berhenti. Kemudian melatih permintaan, mau mobil, dorong, lagi, ambil. Lalu, mana? Kemana? Ini kemana kita? Menghilang, belum selesai. Nah ya, lalu yang terakhir membangun kalimat sederhana, mobil merah, jalan cepat. Lanjut. Aspek eksekutif dan sosial emosional, membangun keterampilan penting melalui bermain. Aspek fungsi eksekutif. Satu, aturan sederhana. Mobil jalan saat hijau. Mobil berhenti saat merah. Menunggu giliran bermain dengan teman atau orang dewasa. Mengikuti instruksi 1 sampai 2 langkah. Ambil mobil biru, lalu letakkan di sini. Memecahkan masalah sederhana. Mobilnya mogok, ayo diperbaiki. Ini ada suara bapak-bapak ini. Bu Afifah kayaknya Oh, Bu Afifah. Soalnya kan ada 2 suara saya gitu ya. Aspek sosial emosional, bermain bergiliran dengan guru atau orang tua, mengajarkan konsep berbagi, mengajarkan ekspresi emosi melalui cerita mobil. Mobilnya sedih karena banyak kempes. Memberi pujian saat anak berhasil mengikuti aturan atau berinteraksi positif. Yang terakhir membangun empati. Mobilnya butuh bantuan, ayo kita dorong. Selanjutnya, mau gantian Bu Santi. boleh silakan Bu Sari. Oke, selanjutnya yaitu permainan mobil-mobilan tidak hanya melatih mental, tapi dari atas ya. Aspek motorik, mengembangkan gerakan melalui permainan mobil-mobilan. Permainan mobil-mobilan tidak hanya melatih mental, tetapi juga melatih fisik anak. Antara lain ada motorik halus, yaitu menyusun lintasan atau garasi dari balok-balok kecil. Ada juga menggenggam dan mengendalikan mobil dengan jari-jari, memasang atau melepas bagian-bagian kecil dari mobil mainan. Dari motorik kasar, ada untuk mendorong mobil sambil berjalan atau berlari.
merangkak untuk mengambil mobil yang jatuh dan melempar atau menangkap mobil mainan jika aman. Peran dan kontribusi kita dalam perencanaan intervensi. Sebagai pendidik, pendamping, atau orang tua, kontribusi kita sangat krusial dalam merancang dan melaksanakan intervensi yang efektif. Yang pertama ada mengobservasi. Apa yang paling disukai anak? Kapan anak paling fokus? Berapa lama anak bisa bertahan dalam minatnya? Yang kedua, menganalisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan, area perkembangan mana yang tertinggal. Misal dari keterampilan apa yang bisa dikembangkan melalui minat tersebut. Yang ketiga, merancang kegiatan individual, menyesuaikan aktivitas dengan kemampuan anak, menggunakan bahasa sederhana, serta bertahap dan konsisten. Yang keempat, ada berkolaborasi. Di sini kita bisa diskusi dengan orang tua, koordinasi dengan terapis, dan menyepakati target yang realistis. Yang kelima, evaluasi dan penyesuaian. Mencatat perkembangan anak dan menyesuaikan strategi bila anak bosan atau overstimulus. Minat anak adalah kunci utama perkembangan. Bukan hambatan, tapi ialah modal. Ketertarikan besar pada anak berkebutuhan khusus bukanlah hambatan, melainkan modal utama perkembangan mereka. Intervensi yang baik adalah yang berangkat dari dunia anak, bukan memaksa anak untuk masuk ke dunia orang dewasa. Mari bersama menciptakan dunia yang inklusif dan penuh potensi bagi setiap anak. Ya, selesai. Terima kasih. Presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, berikan apresiasi kepada teman kita yang sudah presentasi. Luar biasa ya, tadi sudah cukup lengkap. Dan mari kita lanjutkan dengan undian berikutnya untuk siapa yang akan presentasi. Mohon bersaja. Ya, kelompok 4, silakan untuk mempersiapkan diri untuk presentasi. Ayo, silakan. Izin share screen ya, Bu. Boleh, silakan. Silakan Bu Sundari. Baik, terima kasih Bu Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar mempercepat waktu, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang rancangan intervensi komprehensif untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Next, Bun. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik peserta didik. Pengamatan awal. Melakukan observasi mendalam di kelas dan lingkungan sekolah untuk mengidentifikasi perilaku, gaya belajar, dan tantangan yang dihadapi peserta didik. Yang kedua, diskusi dengan guru. Berkomunikasi dengan guru kelas dan guru mata pelajaran untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai kinerja akademik dan sosial peserta didik. Yang ketiga, riwayat perkembangan. Mengkaji riwayat kesehatan, perkembangan, dan pendidikan peserta didik dari catatan medis atau wawancara dengan orang tua. Next, Bun, dilanjutkan Bu Sri Nur Laila. Baik, Bu. Kasih. Oke, sama-sama. Kolaborasi dengan orang tua, kemitraan kunci. Orang tua adalah mitra tak ternilai dalam proses intervensi. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan membangun kepercayaan dan memastikan konsistensi dukungan baik di sekolah maupun di rumah. Pertemuan rutin untuk berbagi informasi, menentukan tujuan bersama, melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, Bu. Melibatkan staf sekolah, peran guru kelas dan guru pembimbing khusus. Guru kelas
mengintegrasikan strategi diferensiasi dalam pembelajaran sehari-hari dan memantau kemajuan peserta didik di lingkungan kelas reguler. Guru pembimbing khusus atau GPK. Memberikan dukungan individual atau kelompok kecil, mengembangkan materi adaptif, dan melatih guru kelas dalam strategi inklusi. Konselor sekolah. Memberikan dukungan emosional dan sosial, serta membantu mengatasi tantangan perilaku. Selanjutnya, Bu Susi Nurhayati. Baik, Bu, terima kasih. Ahli profesional seperti psikolog, terapis, dan dokter anak. Nanti diberesin Yang ya. pertama, Sudah selesai. psikolog sekolah. Melakukan asesmen diagnostik, memberikan konseling, dan mengembangkan rencana intervensi perilaku. Yang kedua, ada terapis wicara yang mendukung perkembangan komunikasi dan bahasa. Yang ketiga, ada terapis okupasi yang membantu peserta didik mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar serta adaptasi sensorik. Terakhir ada dokter anak memberikan informasi medis relevan dan rekomendasi penanganan kesehatan. Selanjutnya dibacakan oleh Ibu Suherti. Baik. Sebentar. Ya, terima kasih. Menyusun rencana intervensi individual atau RPI. RPI adalah dokumen hidup yang merinci tujuan pembelajaran, layanan yang akan diberikan, akomodasi, dan modifikasi yang dibutuhkan peserta didik, melibatkan semua pemangku kepentingan. Yang kedua, fokus pada kekuatan peserta didik. Yang ketiga, jelas dan terukur. Next, asesmen dan penentuan tujuan realistis. Asesmen komprehensif, yaitu menggunakan berbagai alat asesmen formal dan informal untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kekuatan dan area yang perlu dikembangkan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan. Menganalisis hasil asesmen untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik di bidang akademik, sosial, emosional, dan juga perilaku. Yang ketiga, penetapan tujuan SMART. Bersama tim, menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu untuk setiap area kebutuhan. Next. Implementasi strategi pengajaran yang berdiferensiasi. Yang pertama, materi adaptif, yaitu menyediakan bahan ajar yang disesuaikan dengan gaya belajar dan kecepatan peserta didik, visual, auditori, dan kinestetik. Selanjutnya, akomodasi fisik, menyesuaikan lingkungan fisik kelas seperti pencahayaan, pengaturan tempat duduk, atau penggunaan alat bantu khusus. Yang ketiga, modifikasi instruksional, menyesuaikan metode pengajaran, durasi tugas, atau tingkat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan individu. Selanjutnya, Bu Suci. Baik, Bun, terima kasih. Ya, langkah ketiga yaitu monitoring dan evaluasi berkala. Yang pertama, ada pelacakan kemajuan. Mengumpulkan data secara sistematis mengenai kemajuan peserta didik terhadap tujuan RPI. Yang kedua, yaitu pertemuan review. Mengadakan pertemuan rutin dengan tim intervensi dan orang tua untuk meninjau kemajuan dan mendiskusikan penyesuaian. Yang ketiga, yaitu penyesuaian strategi. Berdasarkan data dan diskusi, melakukan perubahan pada strategi pengajaran atau tujuan RPI jika diperlukan. Next. Kesimpulan dan komitmen berkelanjutan, yaitu intervensi untuk peserta didik berkebutuhan khusus adalah sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan kolaborasi dari semua pihak. Dengan pendekatan yang komprehensif dan komitmen berkelanjutan, setiap anak memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik disesuaikan dengan kebutuhannya. Terima kasih.
berikan apresiasi dahulu untuk kelompok yang sudah presentasi dengan luar biasa. Dan mari kita undi sekali lagi siapa yang akan presentasi, karena tinggal 2 kelompok lagi. Mari kita berikan apresiasi yang meriah. Oke, baik. Siapa tangan yang akan presentasi lebih dahulu? Silakan kelompok 2 dilanjutkan dengan kelompok 5 nanti. Terima kasih. Silakan kelompok. Silakan. Dari Ibu Sylvia saja atau boleh? Baik, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan tentang rancangan intervensi kolaboratif untuk keterlambatan bicara. Next. Oke, boleh. Belum. Ya, mari agar efektif. Ya, silakan. Dipakai kursor bawah. Bentar, Slide kedua. Oke. Seperti yang kita ketahui, sebagian anak usia dini ini mengalami keterlambatan bicara. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kemampuan bicara, tetapi juga berdampak pada cara anak berinteraksi, mengekspresikan keinginan, serta membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, intervensi yang diberikan perlu dirancang secara khusus dan terarah. Intervensi ini berfokus pada 2 aspek utama, yaitu pengembangan kemampuan komunikasi yang mencakup kemampuan memahami bahasa, mengekspresikan kebutuhan, serta menggunakan kata, isyarat, atau ekspresi yang sesuai. Penguatan interaksi sosial seperti kemampuan bergiliran, melakukan kontak mata, meniru, bermain bersama teman, dan merespon orang lain secara cepat. Kedua aspek ini yang berkaitan dan sangat penting untuk perkembangan anak secara menyeluruh. Sasaran intervensi ini adalah anak usia dini yang mengalami keterlambatan bicara, baik yang sudah teridentifikasi secara klinis maupun yang menunjukkan tanda-tanda awal keterlambatan perkembangan bahasa dan sosial. Melalui intervensi yang tepat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan anak, kita berharap anak dapat mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas interaksi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Konsep kolaborasi intervensi tidak dapat berjalan efektif jika hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Keberhasilan program sangat tergantung pada kerjasama yang erat, berkelanjutan, dan saling mendukung antara ketiga pilar ini. Peran guru atau pendidik sebagai fasilitator dan pemandu strategi, artinya guru merancang dan melaksanakan program intervensi, mengamati perkembangan anak, serta memberikan arahan dan rekomendasi yang tepat bagi orang tua. Kemudian guru juga menjadi penghubung antara pendekatan profesional dan penerapannya dalam keseharian anak. Kemudian peran orang tua memiliki peran yang sangat penting sebagai pendamping utama dan agen perubahan di rumah, karena anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah serta
menerapkan strategi yang telah direkomendasikan, menciptakan lingkungan komunikasi yang positif dan memberikan stimulasi secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari. Kemudian peran anak merupakan pusat dari seluruh upaya intervensi. Setiap strategi, aktivitas, dan pendekatan yang dilakukan harus berfokus pada kebutuhan anak, disesuaikan dengan kemampuan dan minat anak, serta bertujuan untuk mendukung perkembangan optimal secara menyeluruh. Next, selanjutnya silakan. Baik, Ibu, terima kasih. Tujuan utama intervensi yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi, mengembangkan kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal anak secara signifikan. Yang kedua, membangun interaksi positif, menciptakan ikatan dan interaksi yang lebih berkualitas antara anak dan orang tua. Yang ketiga, menyamakan strategi stimulasi, memastikan konsistensi pendekatan stimulasi bahasa baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Next, Bun. Bentuk intervensi berbasis rutinitas harian. Intervensi ini mengintegrasikan pembelajaran komunikasi ke dalam aktivitas sehari-hari yang familiar bagi anak. Yang pertama, dilakukan bersama orang tua, menjadikan proses belajar lebih alami dan menyenangkan. Yang kedua, anak dilatih berkomunikasi melalui aktivitas seperti makan, bermain, dan berpakaian. Pendekatan ini memanfaatkan momen-momen autentik untuk stimulasi bahasa. Next, Bun. Peran krusial orang tua. Peran orang tua adalah kunci keberhasilan dalam program intervensi ini. Yang pertama yaitu pendamping utama selalu mendampingi anak dalam setiap aktivitas komunikasi. Yang kedua yaitu model bahasa sederhana, yaitu memberikan contoh penggunaan satu atau dua kata secara jelas dan konsisten. Yang ketiga adalah pengulangan konsisten, yaitu mengulang kata dan frase dengan penuh kesabaran. Yang keempat yaitu respon positif, yaitu memberikan pujian dan dorongan pada setiap usaha komunikasi anak. Selanjutnya oleh Ibu Seni. Baik, langkah pelaksanaan intervensi. Yang pertama, observasi awal. Diskusi antara guru dan orang tua mengenai kemampuan dan kebiasaan komunikasi anak. Terus yang kedua, penyamaan strategi. Guru memberikan contoh stimulasi bahasa seperti modeling, menunggu respon, ekspansi kata. Yang ketiga, pelaksanaan di rumah. Orang tua mengajak anak berkomunikasi saat aktivitas rutin dengan kalimat sederhana. Yang keempat, penguatan positif. Pujian, sentuhan, dan ekspresi senang untuk setiap usaha komunikasi anak. Yang kelima, evaluasi berkala. Guru dan orang bertukar catatan perkembangan anak secara teratur. Next. Kemudian berikut media pendukung intervensi. Yang pertama, benda nyata. Menggunakan sendok, bola, baju, dan objek sehari-hari lainnya. Kemudian ada buku bergambar, buku dengan ilustrasi sederhana dan warna menarik. Yang ketiga ada kartu gambar, flashcard dengan gambar jelas untuk memperkaya kosakata anak. Pemanfaatan media yang tepat akan membuat proses pembelajaran lebih efektif. Next. Indikator keberhasilan, kita akan melihat kemajuan nyata melalui tanda-tanda berikut. Yang pertama, kontak mata lebih sering. Anak mulai menunjukkan inisiatif untuk melakukan kontak mata. Yang kedua, berani meniru bunyi atau kata. Anak mencoba meniru suara atau kata-kata yang didengar. Yang ketiga, kosakata bertambah. Peningkatan jumlah kata yang dipahami dan diucapkan anak. Yang keempat, keinginan berkomunikasi. Anak secara aktif menunjukkan hasrat untuk berinteraksi. Dilanjut Bu Sylvia, silakan. Membangun masa depan komunikatif anak kita. Dengan kolaborasi dan dedikasi, kita dapat membuka potensi komunikasi penuh bagi setiap anak. Mari terus bekerja sama, saling mendukung, dan merayakan setiap langkah kecil kemajuan anak.
Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Aduh, mohon maaf. Baik, berikan balik aplaus yang meriah dulu kepada teman kita yang sudah presentasi. Yang terakhir, ayo silakan. Tidak perlu diundi lagi ya, karena sudah jelas terakhir. Silakan kelompok 5. Silakan presentasikan. Izin share screen, Bun. Boleh, silakan. Baik, apakah sudah terlihat Bu dosen dan teman-teman? Belum, masih on the way Belum, ya. Bun. Ya, silakan sudah Ya, terlihat. udah. Ya. Baik. Membangun masa depan. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Tati. Iya, Bu Tati. Bagus kan? Semangat 45. Ini malah hilang lagi nih presentasinya. Gara-gara terlalu semangat yang presentasi kaget nih barangkali. Jadi hilang lagi nih. Sinyal mungkin, Bun. Iya, barangkali bisa dibantu teman lainnya. Terpental nih Bu Tati. Boleh. Iya. Bentar. Ya, karena jika masih belum bisa dipresentasikan, berarti kan kita pertemuannya sampai besok pagi. Sudah kelihatan. Ya. Karena itu, Bun. Ini Bu, yang saya interpretasi mainan Bun. Iya. Nah, bentar. Ini udah mana sih? Ini bentar. Nah, kok hilang? Ini biasa. Bentar. Ini bisa dibuka kok, sekarang nggak bisa dibuka ya? Jika bisa dibantu. Ya, coba Nah. dibantu. Karena belum di-share ya. Ada tadi Bu Siva sudah. Oh, Sudah sudah japri Bu. Oh, japri. Baiknya dikirim di WA grup ya, semua yang sudah presentasi ya. Baik, Bu, nanti dikirim. Iya. Nah, udah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Kenalkan Bu, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang membangun masa depan gemilang, intervensi komprehensif untuk anak berkebutuhan khusus. Presentasi ini akan kami pandu para profesional pendidik, terapi, dan orang tua dalam merancang serta mengimplementasikan intervensi yang efektif dan sportif bagi anak berkebutuhan khusus. Mangga Bu Tati. Slide show. Ya, nggak apa-apa. Dibaca aja yang besar-besar juga nggak apa-apa. Nanti dikirim saja di WA group supaya bisa dibaca lagi ya. Nah, ini udah kelihatan. Soalnya kalau di slideshow ada kadang-kadang terlempar dari Zoom kalau tidak kuat. Ya, silakan. Pendahuluan, fondasi intervensi yang efektif. Pendekatan holistik, memahami bahwa
anak adalah individu dengan potensi unik. Intervensi memerlukan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan semua aspek perkembangan mereka. Selanjutnya, kolaborasi tim. Keberhasilan intervensi sangat bergantung pada kerjasama erat antara orang tua, guru, terapis, dan profesional medis. Selanjutnya, dukungan berkelanjutan. Proses intervensi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang yang membutuhkan adaptasi dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya, Bu Tati boleh? Baik, dikecilin sedikit Bu Sutina. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Bu. Kecilin sedikit, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sutina. Langkah pertama yaitu assessment dan identifikasi kebutuhan, yaitu memahami individu anak. Langkah pertama yang krusial adalah melakukan assessment menyeluruh. Ini bukan hanya tentang menemukan kekurangan, tetapi juga menggali kekuatan dan gaya belajar unik yang dimiliki oleh setiap anak. Dengan cara evaluasi kemampuan akademik dan kognitif, lalu analisis pola perilaku dan keterampilan sosial emosional, berikan penilaian kemampuan motorik halus dan kasar, dan juga observasi lingkungan belajar dan interaksi sosial. Lanjut. Langkah kedua yaitu penyusunan program pembelajaran individual atau PPI. PPI adalah peta jalan yang dipersonalisasi untuk setiap anak. Satu, untuk tujuan SMART, yaitu tetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu untuk setiap aspek perkembangan. Lalu kedua yaitu model pembelajaran. Pilih model yang sesuai seperti task analysis atau memecah tugas besar, lalu modeling atau demonstrasi, atau cooperative learning atau belajar kelompok. Ketiga yaitu materi yang adaptif. Sesuaikan materi metode pengajaran agar sesuai dengan kemampuan dan minat anak, bukan sebaliknya. Selanjutnya, silakan Bu Tika. Ya, boleh Bu, terima kasih. Langkah yang ketiga yaitu implementasi strategi yang mendukung. Intervensi yang efektif membutuhkan strategi implementasi yang terencana dan adaptif. Lingkungan. Satu, lingkungan. Ciptakan ruang belajar yang terstruktur, aman, dan meminimalkan distraksi. Lingkungan fisik yang kondusif sangat penting. Yang kedua yaitu komunikasi. Gunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan alat bantu visual seperti gambar atau jadwal visual untuk mempermudah pemahaman. Yang ketiga, pembelajaran adaptif. Manfaatkan teknologi atau aplikasi edukasi, perangkat asistif, dan metode pengajaran yang fleksibel sesuai kebutuhan individu. Yang keempat, tentunya dukungan emosional. Berikan pujian, dorongan positif, dan bangun dasar percaya diri anak melalui setiap pencapaian kecil. Mau dilanjut, Bu Tati Irawati? Ya, terima kasih, Bu. Langkah 4, evaluasi berkelanjutan. Proses intervensi adalah siklus yang dinamis, bukan statis. Evaluasi rutin memastikan efektivitas dan relevansi program. Pengumpulan data. Catat kemajuan secara rutin melalui observasi, checklist, atau asesmen informal. Analisis kemajuan. Tinjau data untuk mengidentifikasi pola, kekuatan, dan area yang memerlukan penyesuaian. Umpan balik. Berikan umpan balik konstruktif kepada anak, orang tua, dan tim pendukung. Penyesuaian intervensi. Sesuaikan strategi materi atau tujuan PPI berdasarkan hasil evaluasi. Yang ketiga, kolaborasi multidisiplin kunci keberhasilan. Pendekatan terpadu dari berbagai pihak sangat penting dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus. Kesatu, anak, kedua, orang tua dan guru, ketiga, terapis dan medis. Setiap pihak memiliki peran unik yang saling melengkapi. Ya, selanjutnya silakan Bu Tarni. Baik, terima kasih.
Di sini peran penting orang tua. Orang tua adalah mitra kunci dan pelaksana utama di lingkungan rumah. Konsistensi melanjutkan strategi intervensi di rumah. Advokasi menjadi suara bagi kebutuhan anak. Dukungan emosional memberikan cinta dan pemahaman tanpa batas. Kolaborasi berkomunikasi aktif dengan semua pihak. Pelatihan dan edukasi bagi orang tua adalah intervensi terbaik dalam keberhasilan intervensi. Selanjutnya boleh Bu Susilawati. Boleh, Bu. Peran profesional pendidikan dan terapis. Yang pertama, guru kelas. Pelaksanaan intervensi di kelas menciptakan lingkungan inklusif dan bekerja sama dengan guru pendamping khusus GPK bila ada. Yang kedua, terapis profesional memberikan intervensi spesifik seperti terapi bicara, okupasi, atau psikolog untuk mengatasi tantangan perkembangan. Yang ketiga, tim medis, dokter spesialis anak, neurologi, dan lain-lain. Berikan diagnosa, rekomendasi medis, dan penanganan kondisi kesehatan terkait. Selanjutnya, kesimpulan masa depan yang cerah melalui dukungan kolektif. Intervensi komprehensif yang direncanakan dengan cermat dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan evaluasi secara berkelanjutan adalah kunci untuk membuka potensi penuh setiap anak berkebutuhan khusus. Harapan setiap anak berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Tanggung jawab adalah tugas kita bersama untuk mendukung mereka. Aksi nyata, mari bertindak untuk masa depan yang lebih inklusif. Sudah? Sudah, Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih sudah mempresentasikan dengan sangat cakep. Berikan apresiasi teman-teman kepada semua teman, terutama untuk kelompok 5 yang baru saja selesai mempresentasikan paparannya. Nah, luar biasa ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus berkolaborasi dengan orang tua atau ahli medis lainnya. Sehingga ketika kita memberikan intervensi terhadap tumbuh kembang anak secara kolaboratif dengan semua pihak. Bagus sekali tadi pihak medis tidak harus terapis. Bisa dokter anak, bisa psikolog, ya kan? Dari kelompok 5 tadi sudah disebutkan. Nah, untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih untuk paparan yang sangat bagus dan saling melengkapi satu sama lain. Mohon untuk mengirimkan di WA Group agar teman-teman yang lain juga bisa mempelajari apa yang sudah kita buat presentasinya. Sehingga nanti akan memperkaya ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Dan jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menyadari bahwa ilmu yang saya miliki masih sangat terbatas. Ya, karena kita selalu harus bertumbuh dan berkembang dan terus belajar sepanjang hayat. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah intervensi tumbuh kembang anak. Dan mudah-mudahan di semester depan kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan tidak puas dengan materi yang saya berikan dan terus belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Amin. Terima kasih ya, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Saya mohon izin untuk meninggalkan ruang ini.